Hai beautiful soul, welcome back to my channel. Apa kabar kalian? Saya doakan kalian semua selalu sehat, bahagia dalam cinta dan berkelimpahan di dalam materi. Oke guys, thank you so much ya buat kalian yang sudah subscribe. Dan bagi yang belum, tolong di subscribe. Jangan lupa like, comment, and share. Thank you guys. Oke guys, seperti biasa kali ini juga saya akan general reading. General reading ini sifatnya umum, so akan menarik dan menyerap banyak energi orang. Energi bisa vice versa, terbolak-balik, timeless untuk waktunya, maju mundur. Mungkin ada yang sudah mengalami, ada yang sedang mengalami, bahkan ada yang baru akan mengalami di waktu yang akan datang. Oke guys, so jika kalian merasa resonate, berarti energi kalian ada tertarik dan terserap di sini. Dan jika kalian merasa energinya tidak tertarik dan terserap di sini, tolong jangan paksakan, oke? Ambil yang resonate, yang sesuai dengan situasinya kalian. Oke guys, dan bagi kalian yang mau personal reading, silahkan lihat kontaknya ada di description. Thank you. Untuk readingan kali ini saya akan readingkan dengan tema yang dia rasakan ketika kamu hadir di pikirannya. Kita akan cek sama-sama ya, sebetulnya apa sih yang dia rasakan ketika kamu hadir di pikirannya atau ketika dia teringat kamu. Oke, saya akan di-readingkan untuk kalian. Semoga ini readingan yang membuat kalian semakin bersemangat di dalam relationship ya, terutama yang sedang berada di fase roller coaster ya, mungkin sedang berproses dan ya dalam penjajakan di fase, ada yang mungkin sedang harmonis atau mungkin ada yang memang sedang di tower moment. Apapun situasinya, pokoknya yang penting kalian itu harus haus akan pengetahuan atau pencerahan supaya kalian tahu bagaimana cara menghadapi situasi relationship-nya kalian. Oke? Jadi tidak salah langkah ketika kalian itu tahu apa dulu ya yang terjadi di dalam relationship-nya kalian, seperti itu. Oke guys, ini dia yang dia rasakan ketika kamu hadir di pikirannya. Saya akan tarik energi pasangan kalian ya. Oke, thank you. Wow, Knight of Cups. Dia selalu tertuju ke kamu guys. Kalau saya lihat orangnya betul-betul memprioritaskan kamu. Oke? Bisa secara energi, bisa secara komunikasi, dia selalu ada untuk kamu. Oke? Akan lihat lebih deep lagi. Wow, thank you. Three of Cups. Sebagian dari kalian dealing dengan seseorang dari circle persahabatan, atau mungkin ya pertemuan kalian awalnya memang dari have fun ya, dari teman ke teman, pokoknya satu circle seperti itu, atau mungkin teman kerja, atau mungkin ya teman masa kecil ya, berarti soulmate dari masa kecil, bisa seperti itu. Oke, so kita akan lihat lebih deep lagi. Wow, it's not joking. Di sini ada the moon ya, ini kondisi yang saat ini dia betul sangat merindukan kamu guys. Ada sebagian dari kalian yang kalian punya pasangan betul-betul sedang sedih merindukan kamu, dan dia adalah sosok yang the emperor ya, sosok yang tanggung jawab, punya karakter. Kalau saya lihat ya harus ada power ya. Dia orangnya nggak mudah untuk didikte, tahu nggak? Didikte itu ismin kayak disuruh-suruh. Dia itu orang yang punya kendali atas hidupnya, seperti itu kalau saya lihat dari energinya. Jadi orang yang sangat confident dengan kehidupannya dia, kalau saya lihat dari energinya seperti itu guys. Oke, kita akan lihat lebih deep lagi. Oke, thank you. Wow, sebagian dari kalian ya dia masih ego ya, dan di sini kalian ada yang sedang silent treatment tuh. Kamu diam, mungkin dia diam, atau kamu diam, dia pun diam, seperti itu. Jadi memang kalian berada di konflik ya, mungkin secara
sebelum kalian saling mendiamkan ada konflik ya, betul-betul terjadi. Karena begitulah cara relationship bertumbuh. Oke. Di sini ada Two of Pentacles. Kalau saya lihat di sini ya, kalau dia tuh orang yang selalu memikirkan segala sesuatu, nggak hanya dari perasaan ya, namanya energinya maskulin, pasti akan memikirkan segala sesuatu dari logika dan perasaan, seperti itu. Dan sebagian dari kalian dealing dengan seseorang yang betul-betul memiliki dua pilihan nih kayaknya ya. Oke, kita akan lihat lebih deep lagi. Wow, the devil. Ada the devil di sini. Kalau saya lihat ya masih marah guys, masih nunggu seimbang dulu dia punya mood ya, masih betul-betul ada yang marah nih, emotion ya, ada emotion. Oke, kita akan lihat one more card. Oke, King of Swords. Kalau saya lihat emotion atau cemburu dengan seseorang, berarti yang punya dua pilihan kalian, karena dia merasa ada cemburu ya, disappoint, marah dengan seseorang. Dan ini King juga energi maskulin dan dia energinya di Emperor ya. Kalau saya lihat ada yang sedang cemburu membara nih. Saya akan sampaikan untuk ya kondisi hubungan kalian saat ini tuh, menunggu waktu agar reda untuk bisa berkomunikasi lagi ya. Karena sekarang betul-betul sedang saling mendiamkan dan butuh ya menunggu waktu tuh sampai healing, kalian betul-betul bisa merilekkan ya. Dan di sini tapi kalian tidak bisa saling melupakan. Inilah energi temanya, always thinking about you. Dan di sini ya koneksi kalian luar biasa, ada the strength ya, koneksi cinta vibrasinya sangat tinggi, koneksi batin yang luar biasa. It's not joking. Butuh kesabaran dalam menghadapi ini. Kalian tahu loh, butuh kesabaran menghadapi sikap dia, atau mungkin dia yang sabar menghadapi sikap kamu. Tuh, saat ini memang betul-betul hubungan ada yang berada di situasi menggantung. Jadi dia diem aja, nggak ngasih keputusan, nggak ngasih lanjut, nggak ngabarin, pokoknya bikin kamu bingung. Ya karena ya gitu deh, memang begitu. Tapi kadang ya guys, dalam hubungan itu seperti halnya orang membuat donat ya. Donat itu prosesnya itu diucek-ucek dulu kan, dibanting-banting, ada juga yang seperti itu. Habis itu sudah merata itunya ya, istilahnya kayak pertama orang pacaran itu saling mengenal dulu nih, kok karakter dia begitu. Nah itu kan lagi dicampur tuh macam adonan donat. Nah begitu ada dicampur harus proses saling pukul memukul tuh ya kan, supaya mencampur kan. Nah itu seperti halnya dengan dua orang yang dalam relationship. Nah setelah itu untuk membuat donat ini berkembang, dia harus didiamkan. Begitu juga dengan relationship, kadang perlu untuk saling mendiamkan supaya ada perkembangan. Nah tidak selamanya perkembangan melalui berantem terus, satu ngoceh pusing juga kepala ya kan. Ada kalanya kita manusia bisa bertumbuh dari silent treatment. Nah seperti halnya dengan proses bagaimana membuat donat ya kan. Donat akan dibiarkan itu bahan-bahannya kan mengembang ya, akan mengembang jika bahannya sudah tercampur dan didiamkan. Begitulah cara kerja energi cinta ya kan. Ada yang seperti itu guys, tapi kebanyakan memang kebanyakannya memang seperti itu. Oke. I think 2 kartu lagi untuk kondisi hubungan kalian. Wow, tuh stuck, betul-betul stuck. Dan ini ada yang marah dan memutuskan untuk move on. Oke? Ada move on di sini, mungkin kalian ya move on secara self love ya. Jadi kalian sudah
let it go, apa yang terjadi aja lah gitu. Tapi kalian fokus dengan diri sendiri dan gak terlalu memikirkan relationship ini. Jadi kalian fokusnya ke diri sendiri, itu the best way, seperti itu. Tetapi ada juga sebagian dari kalian yang betul-betul karena sangat marah, cemburu, jadi dia move on. Ngapain lah jalan sama dia atau meneruskan hubungan sama dia, jadi marah betul-betul tuh, menggantungkan, pergi tanpa pesan, ya kan. Pergi tanpa pesan, komunikasi di blok, dan dia move on, tetapi meninggalkan koneksi. Jadi dia masih teringat, kamu masih teringat. Energi mana bisa bohong ya, energi cannot lie. Walaupun orangnya udah menghindar ke ujung dunia pun, kalau harus terkoneksi ya balik lagi, seperti itu guys. Jadi paham ya, saya akan shufflekan untuk love oracle supaya kalian paham koneksi apakah yang terjadi antara kamu dan dia. This could be the one. Ya, dia satu-satunya orang yang mungkin sudah bikin kamu kenyang ya dalam proses. Mungkin dia yang paling menyakitkan, tapi dia yang paling kamu cintai. Bisa seperti itu. You deserve love. Karena apa guys? Kenapa orang yang kita cintai sangat dalam terkadang menyakiti sangat dalam? Karena melekat di hati kita. Seperti itu. Paham ya? Dan di sini ada chemistry sih. Bukan kaleng-kaleng. Koneksinya koneksi chemistry, deep connection, tuh healing family issue. Sebagian dari kalian memang ada yang sedang fokus self love dan kalian fokus dengan family, bagaimana mengembalikan ya rekonsiliasi hubungan dengan family supaya lebih harmonis, lebih tanggung jawab dengan family, seperti itu. Free yourself sih, jangan terlalu dipikir hubungan ini, dijalani, berikan yang terbaik untuk kalian. Pertama untuk kalian. Ketika kalian berada di situasi yang gak mudah, marahan atau separation atau terblok komunikasi atau dia pergi tanpa pesan, pokoknya apapun judulnya, ataupun dia mencoba untuk move on dan meninggalkan kata-kata aku gak bakalan hubungi kamu lagi, tapi secara koneksi kalian masih telepati. Nah, jadi kalian jangan dipikir, fokus dengan diri sendiri. Bebaskan diri kalian dengan rasa sakit. Healing tidak harus melupakan dia ya. Healing, fokus dengan diri kamu. Kalau memang jodoh nanti akan ketemu di versi terbaiknya kalian, di titik terbaiknya kalian. Bisa seperti itu, oke? Jadi gak ada ruginya kalau orang self love. Karena self love juga ketika dia bikin kamu sakit dan kamu healing, terus kamu mencintai diri sendiri dan jiwanya dia ada di kamu. Jadi ketika kamu mencintai diri dan bertumbuh, dia pun tertrigger, terpacu. Jadi dia juga bertumbuh. Nanti ketemu kamu sudah lovely ya, sudah lebih indah, lebih cantik, soalnya dia pun sama. Seperti itu guys. Gak usah jauh-jauh mengharapkan dia kapan dia komunikasi lagi. Tapi ya komunikasi pun nanti berantem lagi ya kan. Justru koneksi true love, cinta sejati, entah itu twin flame, karmic, soulmate, atau memang jodoh, atau mirroring ya, atau memang kalau ya orang kita kan bilang jodoh itu cermin, nah itu mirroring maksudnya, twin flame, kembar jiwa. Ketika kita melihat diri kita di mirror, di cermin, nah itulah dia. Jadi ketika kita melihat dia, kok dia nyebelin banget, bawel ya, menyebalkan, gak pengertian, itulah kamu, pantulan energi dari kamu, seperti itu. Jadi cara merombaknya melalui energi kamu. Kita manusia mana paham, oh ini berarti kesalahan aku yang bisa harus dirombak. Nah, karena sesungguhnya energi dia kan ada di kamu, jadi tempat energinya itu kan kamu, kontrol dari kamu jiwanya. Nah, seperti itu. Sebetulnya pasti ada di antara kalian yang memiliki kesadaran tinggi seperti itu, tetapi ya semua manusia menuju seperti itu ya. Jadi ketika kita memiliki kesadaran dan mengalah untuk mencerahkan diri, everything is good. Ketika kita sudah tergoyah tak tergoyahkan, orang mau bilang apa, yang penting kita
ekspresikan cinta. Yang penting kita, orang menyakiti kita jangan simpan di dalam hati, seperti itu. Kalian itu udah strong, itu namanya strong, itu di situ tak terkalahkan, seperti itu. Di sini sih express your love, ya, apapun kondisinya express your love. Curan, saya lihat di sini ada soulmate, ya, energi soulmate. Ada kalian yang dealing dengan seseorang yang betul-betul teman kecilnya kalian, dan di sini it is safe for you to love. Atau mungkin ya ada sifat childish, ya, ada kekanak-kanakan saat mungkin dia yang cemburu atau kalian yang cemburu berawalnya seperti itu. Jadi yang membuat hubungan ini sekarang berproses. Tapi ya nggak apa-apa, nggak usah menyalahkan diri atau menyalahkan dia. Ambil pelajarannya, ya. Hidup ini melalui hubungan asmara atau cinta kasih, kita harus bertumbuh. Karena apa? Ilmu tertinggi ya cinta kasih. Jadi melalui hubungan suami istri atau boyfriend girlfriend, itu cara Tuhan itu membuat keindahan dunia. Cie. Jadi untuk kita yang paham, ya, dengan energi, ya, apapun yang terjadi sebetulnya tidak ada masalah atau musibah. Bahkan ujian atau challenge itu adalah berkat yang tertunda, karena kita butuh untuk membuka, ya. Kayak kalau ujian atau masalah itu sebetulnya bungkus kado yang di dalamnya itu ada hadiah indah dari Tuhan. Nah, jadi kita pelan-pelan buka, enjoy the process dong, ya. Jangan kapan nih dalamnya. Kalau terlalu buru-buru nanti kita juga akan cepat kehilangan. Tetapi kalau kita membuka kado itu, nikmati prosesnya, walaupun sakit kita bersyukur. Tuhan itu selalu ada, selalu baik untuk kita. Buka lagi, oh sudah mulai nampak, ya kan. Setelah kita tengok, baru kalian bisa sujud syukur. Saya yakin, karena ketika dalam love life contohnya, ya, kalian sering gagal terus dalam hubungan asmara, tetapi dalam hati kalian memiliki keyakinan. Kalau orang beriman, apapun keyakinannya, pasti memiliki keyakinan, intuisinya di dalam hati. Pasti one day saya akan punya jodoh yang terbaik, yang sayang aku. Pasti ada. Coba masuk ke dalam diri hati kalian. Dan kalian selama ini sudah banyak kegagalan dengan hubungan asmara. Sepertinya kalian terus yang memberi, yang disalahgunakan, yang dimanfaatkan. Tetapi kalian tetap diem, ya, jangan dikeluarkan, pokoknya diem aja. Seperti halnya ajaran Buddhis itu mencerahkan diri. Jadi kalau ajaran Buddha itu begini, kalau jangan kita mencari kedamaian melalui meditasi, ya, memang, tapi boleh sih mencari kedamaian melalui meditasi. Tetapi yang terpenting adalah jadikan hidupmu adalah meditasi yang damai. Paham ya guys? Jangan mencari kedamaian hidup dengan bermeditasi, tetapi jadikanlah hidupmu adalah meditasi yang damai. Orang menyakiti, ya biarin dia yang menyakiti, dia yang akan kena karmanya. Kita tetap sayang sama dia, tetap hahehe, tetap senyum, seperti itu. Jadi itu namanya orang yang sudah punya pagar, sudah betul-betul mencerahkan diri. Terus orang mengeluarkan kata-kata atau enggak, terkadang semakin tinggi ilmu yang kita praktekkan, itu akan semakin tinggi juga cara Tuhan menguji, alam semesta menguji. Misalnya gini, bagi-bagi kalian ada yang jualan, ya, atau bisnis gitu, punya toko, ya. Misalnya kalian udah diem aja, ya kan. Namanya orang jualan pasti harus ada penglaris dulu, ya kan. Tetapi datanglah orang yang tak berdaya, ya, maaf, dan terus dia bilang lapar gitu, ya kan. Terus kalau kalian di situasi ini pasti kalian akan ngasih makan, ya kan. Tapi nah di situ kalian udah diem aja, ya, maksudnya pergi ke dalam hatimu, terima kasih Tuhan, sudah diem,
Begitu juga dengan misalnya kalian dalam hubungan suami istri rumah tangga. Misalnya kalian perempuan ikut mertua ya, pagi-pagi udah bikin sarapan pagi untuk mertua, terus ngomel-ngomel masih belum terima dengan apa yang kalian lakukan, ya diem aja. Jangan kamu seperti halnya orang meditasi, jangan dia udah ngomel nanti kamu ikut ngomel, aduh sama aja ya kan. Jangan, itu dia lagi ngajak ngetes kamu, dan itu suruhan alam semesta ngetes kamu supaya mau nggak nih orang diturunkan lagi, mau dibikin jatuh. Enggak, kamu diem aja, pokoknya diem aja. Orang diem itu ya power. Nah ya seperti itu ya, contohnya seperti itu. Jadi begitu juga dalam bertetangga. Misalnya kalian orangnya nggak suka terlalu bergaul dengan tetangga, misalnya saat kalian keluar rumah, tetangga kalian melihat kalian dan ya mungkin dia orang ada bisik-bisik atau gimana seperti itu, ya kalian tetap diem aja, stay cantik ya, terus say hi, komunikasi seperti biasa, seperti itu, memberkati, senyum, intinya seperti itu aja. Jadikan terus kalian sudah diem, walaupun mungkin terkadang ada tetangga yang menceletuk, nggak pernah main sih atau gimana, kalian diem aja, diem ya. Pokoknya jangan kalian ceritakan lagi, intinya seperti itu ke orang lain, karena itu cara kita bermeditasi, cara kita menjadikan hidup kita meditasi. Kalau kita sudah seperti itu, kalian bisa melihat kehidupan itu sangat indah ya, karena kita sudah bisa mengontrol diri ya, mencerahkan diri ya, intinya seperti itu. Kalau sekarang meditasi sih semua kepercayaan semua ada di Muslim, ada meditasi ya. Orang Jawa kan kebanyakan ada bertapa ya, topo ngono kuwi ya. Terus kalau orang entah Kristen, entah Buddhis, entah Muslim, semua sama boleh ya. Kadang tapa juga harus misalnya sambil orang Muslim sambil sholawatan, Buddhis sambil cantingan, Kristen misbah Tuhan kan tutup pintu. Kalau di itu kan ada firmannya tuh ya, kalau orang Kristen tutup pintu di kamar supaya ya cara kita berdoa itu fokus ya. Bahasa Muslimnya khusyuk, kalau bahasa Chinese itunya fokus, seperti itu ya. Pokoknya itu semua sebetulnya adalah bagaimana kita menghadapi situasi relationship ataupun kehidupan sehari-harinya kalian ataupun kehidupan rumah tangga. Itu semua tergantung bagaimana kita mengendalikan diri, bagaimana kita mencerahkan diri ya. Ingat ya guys, jadikan hidupmu meditasi yang damai. Orang mau jungkir balik, diam. Kita pun punya banyak kesalahan, dosa, diem, kayak orang meditasi aja, dah selamat. Pasti kalian bertumbuh, masuk ke dalam diri, bertumbuh. Oke, saya akan shufflekan lagi ya. Ini dia yang ya, apa yang dia rasakan ketika kamu, apa yang dia rasakan ketika kamu hadir di pikirannya. Apa yang dia rasakan ketika kamu hadir di pikirannya. Three of Pentacles. Kalau saya lihat di sini yang dia rasakan, ya kamu tuh orang yang friendly ya, orangnya ramah, suka bergaul, suka menolong teman, seperti itu. Page of Pentacles, ada harapan masa depan bersama kamu saat dia mengingat kamu, saat dia memikirkan kamu. King of Pentacles, kesuksesan ya. Sebagian dari kalian memang dealing dengan circle tempat pekerjaan, jadi yang dia pikirkan tentang kamu tuh orang yang sangat pekerja keras ya, baik hati, dan ya punya masa depan yang cemerlang untuk karir ya, untuk kesuksesan. Wow. Dan kamu orang yang sangat keibuan atau family man kalau laki-laki ya. Ada the Emperor, ada the Empress, dan kalian orang yang penyayang, perhatian, seperti itu guys. Two of Cups, yang dipikirkan tentang kamu
yang dia rasakan saat dia memikirkan kamu, ada feeling romantis. Kamu orangnya romantis tuh, Ace of Wands. Yang dia pikirkan, yang dia rasakan ketika kamu hadir di pikirannya adalah dia ingin share berita baik dengan kamu. Oke? Tuh, dia merindukan kasih sayangmu saat ini. Ya, walaupun mungkin ada yang betul-betul sedang berproses. Wow. Ini sudah mau habis ininya readingannya. Baru keluar, oh my god. Ya memang ya sih, karena ada double king. Ya, sangat menyakitkan. In the bottom of the deck, finally, ya kalian terkoneksi secara spiritual atau saling men-trigger. Karena memang, ya kalau saya lihat dari energinya, butuh healing. Ya, kebanyakan dari kalian sekarang butuh healing. Karena sangat menyakitkan. Ya, hubungan yang situasinya nggak mudah. Ada cinta segitiga, ada mungkin bersegi-segi seperti itu ya. Oke guys, so ya saya akan shufflekan dari Soul Journey Oracle. Saya sambil ngeset musik karena nggak ada musiknya ini guys. Oke, kita akan lihat ya apa yang harus kalian lakukan untuk menghadapi situasi hubungan kalian. Oke guys. Wow, trust. Harus ada saling percaya. Ya, buat kalian yang berada di deep connection harus memiliki saling percaya ya. Ada friendship ya, do relationship kalian seperti layaknya hubungan seorang persahabatan, supaya ada keterbukaan, ada terasa enteng seperti itu. Freedom, berikan kebebasan terhadap diri sendiri juga pasangan ya. Sorry guys. Sorry guys, iklan. So kita lanjut. Harus berikan kebebasan kepada diri sendiri juga pasangan dalam mengekspresikan cinta. Biarkan dia menjadi dirinya, cara dia mencintai kamu ya. Kamu juga harus menjadi diri sendiri, cara mencintai dia. Ada the failure. Ambil setiap kegagalan. Misalnya kalian sering udah berapa kali putus cinta dengan yang lain, ambil pelajarannya, terapkan di hubungan yang sekarang. Oh, dulu cara menghadapi pasangan yang sikapnya begini. Nah, seperti itu ya, ilmunya diterapkan dan jangan diulangi kalau kalian yang pernah di posisi salah, intinya seperti itu. Dan jika kalian ini berproses on off ya, sering masalah datang tapi nanti balikan lagi, itu cara relationshipnya kalian ini bertumbuh. Jadi ambil pelajaran dari masalah ya, maafkan, ambil pelajarannya, jangan diulangi. Kalaupun mungkin ke depan ada masalah lagi, berarti beda masalah seperti itu. Sukses tuh, fokuslah dengan kesuksesan ya. Tetap, karena apa, jangan ada keraguan. Karena ketika kalian terkoneksi dengan true love, biasanya memang itu time-nya kalian untuk sukses dan memiliki energi cinta, kesuksesan ya, karir, finansial dan love life itu seimbang. Jadi siap-siap menghadapi banyak tower moment, banyak proses seperti itu. Tuh, I accept that challenge are the best way to learn. Sih, challenge itu kalau orang luar negeri guys, orang negara maju, nggak ada orang suka dengan hidup yang adem ayem, nggak ada. Orang pandai, penemu ilmu yang mendunia itu kebanyakan orang intelek dan orang yang punya mindset brilian. Jadi tidak pernah suka dengan hidup yang adem ayem gitu. Selalu memberikan tekanan ke diri sendiri. Misalnya memiliki target, oh saya harus punya target dalam tahun ini, misalnya bisnis harus berkembang, ini bisnisnya menjadi besar. Nah, berikan tekanan terhadap diri sendiri ya.
Justru orang sana kehidupan lifestyle-nya orang luar negeri, entah Eropa, entah Amerika, seperti itu ya. Jadi ketika mereka mendapatkan trouble itu suka, karena dengan trouble dia memiliki banyak ide-ide yang perlu digali di pikirannya dia, seperti itu. Nah, kadang kalau sudah agak adem ayem malah dia bikin masalah. Supaya apa? Supaya terasah lagi kecanggihan dia punya mindset. Seperti itu guys. Beda ya, kalau orang Indonesia dapat masalah musibah nanti mengeluh, nggak boleh. Tapi sekarang Indonesia mana dulu ya kan? Kalau Indonesia yang suka nonton di Mustika Tarot, pastinya di sini keren-keren, shining ya kan? Tidak boleh mengeluh. Hidup itu nggak boleh mengeluh ya, harus tahu bahasa cinta kasih dari Tuhan dan alam semesta ya. Ingat, mata Tuhan sangat berbeda dengan mata manusia. Oke, jadi kita harus pakai mata batin untuk mengenal Tuhan, karena Tuhan bertata di hati kita. Oke, dan di sini accept dan terima setiap apapun yang terjadi dalam kehidupan ataupun dalam relationship. Jadi apapun yang terjadi kalian terima dengan lapang dada. Mau masalah, mau sakit penyakit, mau berkah melimpah, terima ya, dan bersyukurlah. Ucap syukur dengan Tuhan. Tuhan terima kasih, seperti itu. Mau kesedihan, mau musibah sekalipun, tetap bersyukur, karena pasti ada sesuatu yang akan Tuhan tunjukkan di depan ketika kita sedang dalam situasi yang tidak enak, seperti itu. Setelah trouble pasti ada berkat. Nah, setelah berkat, makanya kita saat kita punya berkat harus berbagi ya, supaya Tuhan itu suka dengan cara kita. Oh, dia diberkati kok, dialirkan lagi. Nah ya, ilmu semakin dialirkan semakin bertumbuh, berkembang, seperti itu ya, karena terasah ya kan. Jadi Tuhan itu suka ketika memberkati orang, tapi orangnya mengalirkan lagi. Jangan stuck, dunia ini harus untuk sharing ya, kita semua itu satu ya. Manusia juga berawal dari roh Tuhan, semua alam semesta juga aslinya dari satu ya, dari Tuhan, roh Tuhan, seperti itu. Jadi tidak mungkin kita tidak membutuhkan orang lain, pasti kita membutuhkan orang lain. Jadi tetapi di sini ya, yang jadi challenge adalah setiap orang itu akan punya beda karakter. Jadi walaupun kita harus share cinta kasih dengan setiap orang ya, kita kan banyak partner. Jadi mungkin itu bagiannya dia seperti itu, bagian saya seperti itu. Nggak harus kita semua orang digarap, nggak harus gitu, nanti lelah ya. Tuhan itu baik kok. Itulah gunanya kita manusia sudah beranjak cucu banyak di sini, karena untuk bekerja sama, seperti itu guys. Oke, saya akan shufflekan untuk lubuk hatinya ya, 5 card untuk kalian. Wow, just being near you is intoxicating ya. Dekat dengan kamu saja sudah membuat dia mabuk kepayang, sebetulnya seperti itu. Wow, you don't know how hard it was to let you go. Kamu gak tahu bagaimana aku membiarkan kamu pergi. Waktu dia sambil marah, mungkin cemburu ya kan, karena ternyata hubungan ini ada di bersegi-segi atau cinta segitiga. We need to let each other go ya. Kalian saling membiarkan, untuk saling meninggalkan, seperti itu yang terjadi ya. Jadi kalau saya lihat dari energinya, memang banyak di antara kalian yang sedang berada di proses ya. Prosesnya memang agak ekstrim juga. I'm grateful for the spiritualism. See, ada the hierophant, ada spiritualism, kalian terkoneksi, berarti ini koneksi true love. I'm so attracted to you. Dia sangat tertarik dengan kamu ya. See, you were the best thing in my life, kata dia. Kamu adalah hal terindah di dalam hidupku. Dia menyadari kalau kamu tuh sangat berharga ya di matanya, seperti itu guys. So untuk zodiak saya akan readingkan, ada dari elemen tanah Virgo, Capricorn, Taurus, elemen udara Gemini, Libra, Aquarius,
elemen air Cancer, Scorpio, Pisces, dan elemen api Aries, Leo, Sagittarius. Oke guys, dan untuk zodiak yang paling strong readingan kali ini ada Pisces, Aries, Capricorn, Leo, Sagittarius. Oke, ada Sagittarius, ada I think enough, dan Taurus. Oke guys, wow, thank you so much buat kalian yang sudah selalu setia dan meluangkan waktu untuk mengikuti readingan saya. Saya harap kalian selalu happy, enjoy, dan bisa memetik ya manfaat walaupun dari hal yang simple thing ini. Oke guys, mohon maaf jika ada kekurangan di dalam penyampaian. Jangan lupa ekspresikan cinta di dalam kehidupan kita sehari-hari, apapun situasi dan kondisi hidup kita. See you on my next reading. Have a nice day and God bless you all.